Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang proses komunikasi bisnis. Nah, pada proses komunikasi bisnis di slide pertama ini, itu ada dua perspektif. Jika dilihat dari perspektifnya ada dua, yaitu pertama perspektif kognitif dan yang kedua perspektif perilaku. Perspektif kognitif ini menargetkan bahwa sasarannya adalah menyamakan makna antara si pemberi pesan dengan si penerima pesan. Jadi jika si pemberi pesan itu memberi pesan, maka si pemberi pesan itu berharap pesan yang ditangkap oleh penerima pesan adalah sama maknanya. Sedangkan perspektif perilaku, si pemberi pesan mengharapkan efek perubahan setelah memberikan pesan tersebut. Misalnya, si pemberi pesan ingin perilaku itu menjadi lebih baik dengan pesan yang diberikan oleh si pemberi pesan. Jadi yang dijadikan fokus dalam pesan ini adalah efek dari pesan itu. Nah, misal contoh, ada anak nakal, orang tuanya memberi pesan. Jadi pesan yang perspektif perilakunya adalah diharapkan anak itu tidak nakal lagi. Jadi ketika anak itu tidak nakal lagi, maka si pemberi pesan dari perspektif perilaku itu sudah tersampaikan pesannya. Selanjutnya, adapun tahapan atau proses dari sebuah komunikasi bisnis agar berjalan secara efektif itu dimulai dari pertama, pengirim pesan memiliki ide atau gagasan. Jadi yang awal sekali itu menciptakan sebuah ide atau gagasan untuk nantinya dikomunikasikan kepada penerima pesan. Nah, pada tahap kedua, pengirim pesan mengencode ide atau gagasan sebuah pesan. Nah, ini mengartikan ide atau gagasan ke dalam bentuk yang dapat dikomunikasikan kepada penerima pesan. Nah, jadi yang pertama itu kan masih abstrak, masih sebuah ide. Nah, ide ini coba dijadikan gagasan agar lebih dipahami. Di tahap ketiga, pengirim pesan merumuskan pesan. Pengirim pesan ini harus dirumuskan pesannya dalam bentuk list. 1, targetnya apa, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, itu pengirim pesan memilih media komunikasi. Nah, pada zaman sekarang ini, media komunikasi sangat banyak dan kita bisa memilihnya dan disediakan bahkan secara gratis. Saluran atau media yang digunakan untuk mengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, ini bisa melalui aplikasi tertentu, menggunakan handphone, email, dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu pengiriman pesan. Yang selanjutnya, pengiriman pesan mengirimkan pesan melalui media komunikasi. Nah, setelah dipilih, baru kita menggunakan media tersebut untuk mengirim pesan. Seperti itu. Nah, ini baru 5. Dan ini selanjutnya, penerima pesan menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Nah, sekarang kita berbicara di penerimanya. Jadi penerima pesan sudah menerima pesan yang dikirim oleh si pengirim pesan menggunakan indera pendengaran, indera penglihatan, dan lain-lain. Pada tahap selanjutnya, penerima pesan mengdekode pesan. Jadi menafsirkan, si penerima menafsirkan terhadap pesan yang dilakukan oleh penerima pesan. Jadi di situ bisa dikatakan pesan itu dianalisis lagi, kira-kira apa maksudnya, dan seterusnya. Untuk
Selanjutnya itu penerima pesan menanggapi pesan. Nah, pengirim pesan berharap penerima pesan memberikan tanggapan positif terhadap pesan yang telah dikirimkan. Jadi walaupun positif atau negatif, setidaknya pesan itu harus ada tanggapan. Kalau tidak, mungkin saja pesan itu tidak sampai di penerimanya. Selanjutnya, penerima pesan mengenkode ide atau gagasan sebagai pesan umpan balik. Di sini penerima pesan akan mengolah pesan tersebut menjadi sebuah ide atau gagasan baru. Jadi mungkin saja itu menjadi suatu ide atau gagasan baru bagi si penerima. Nah, dia akan menerimanya dan mengolahnya apakah bisa jadi sebuah ide atau gagasan baru. Yang selanjutnya, penerima merumuskan pesan umpan balik. Jadi di sini penerima pesan merumuskan pesan umpan balik agar dapat dikirimkan kepada pengirim pesan. Umpan balik ini bisa dicontohkan misalnya, terima kasih sudah mengirimkan pesan ini kepada saya. Untuk itu, saya akan menindaklanjuti pesan ini gitu. Itu adalah umpan balik. Dan ini juga diharapkan oleh si pengirim, seperti itu. Selanjutnya, ada juga penerima pesan mengirimkan pesan umpan balik melalui media komunikasi. Penerima pesan mengirimkan pesan umpan balik kepada pengirim pesan melalui media komunikasi yang telah ditentukan. Jadi umpan balik itu yang dibuat oleh si penerima pesan dikirim melalui media komunikasi. Tahap selanjutnya, pengirim pesan menerima pesan umpan balik. Nah, sudah diterima oleh pengirim, lalu pengirim mendekode pesan umpan balik. Jadi berusaha untuk memahami, menafsirkan agar dapat dipahami gitu. Jadi proses pemahaman dari pesan si penerima yang mengirim umpan balik. Terus yang terakhir yang ke-14, kali ini sudah ke-14, itu pengirim pesan menanggapi pesan umpan balik yang diberikan. Jadi pengirim pesan memberikan tanggapan terhadap pesan umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan. Nah, yang terakhir adalah pengirim pesan memberikan umpan balik kepada penerima pesan. Nah, seperti itu. Jadi umpan balik itu mungkin bisa terus terjadi sampai benar-benar pesan itu sudah selesai untuk dikomunikasikan lagi. Seperti itu. Nah, adapun beberapa kesalahan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, kesalahan yang umum terjadi yang pertama adalah tidak mencatat informasi. Yang kedua, tidak membicarakan langkah selanjutnya. Ya, kalau misalnya ada komunikasi tapi tidak ada langkah selanjutnya, jadi kan kita masih terjebak dalam informasi yang masih sifatnya mentah, masih sifatnya konsep, seperti itu. Yang ketiga, tidak mengkonfirmasi maksud dari informasi yang diterima. Jadi informasi itu perlu dikonfirmasi kepada si pengirimnya. Misalnya contoh sederhananya, ketika ada yang menginformasikan nomor telepon misalnya 087 gitu, kita konfirmasi balik kepada si pemberi nomor telepon itu. Saya ulangi Pak, 081. Jadi dia bilang bukan 1 tapi 7. Nah, seperti itu. Yang keempat, tidak spesifik dalam menjelaskan informasi. Terlalu banyak informasi juga membuat penerimanya tidak fokus dan cenderung akan bias. Jadi kalau bisa memberikan informasi yang spesifik, tidak mengorganisir informasi dan selalu bergantung dengan aplikasi. Nah, ini kesalahannya, selalu bergantung pada aplikasi ya, karena aplikasi itu masih ada keterbatasan. Jadi boleh mengandalkan aplikasi namun tidak 100%. Nah, ini tidak meneruskan informasi ke pihak lain yang terkait. Nah, itu ya. Yang selanjutnya,
tidak menggunakan bantuan visual atau auditorial untuk menjelaskan informasi. Saya tidak mau membicarakan obrolan sulit, tidak mau melakukan pembicaraan langsung atau verbal. Nah, inilah yang kesalahan-kesalahan komunikasi bisnis yang umum terjadi. Nah, mungkin ini bisa dijadikan referensi untuk misalnya dalam menjalankan bisnis. Baik, sekian untuk presentasi pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini.